Untuk kedua kalinya proyek normalisasi Waiwarkuk dikeluhkan warga. Pasalnya, baru saja selesai dikerjakan, bronjong penahan tanggul pada proyek normalisasi Waiwarkuk tahun 2022 di Kecamatan Sukau sudah rusak. Senasib dengan proyek tahun sebelumnya, proyek tahun ini pun mendapat sorotan tajam dari warga sekitar. Pasalnya, dugaan kecurangan yang sama pada pekerjaan pemasangan bronjong kembali terulang. Kepada awak media, warga menunjukkan fakta di lapangan tentang amburadulnya pekerjaan tersebut. Lagi-lagi standar Kementerian PUPR diabaikan dalam pemasangan bronjong penahan tanggul Waiwarkuk. Selain dugaan pengurangan volume pekerjaan, sebab pemasangan batu pada bronjong tidak padat, yakni banyak rongga atau ruang hampa yang diduga disengaja dengan tujuan curang. Warga juga menduga jenis batu yang digunakan kontraktor menyalahi teknis Kementerian PUPR. Fakta di lapangan menunjukkan lapisan paling dasar dari 4 tingkat trap bronjong Waiwarkuk sudah banyak yang hanyut tergerus air. Pada trap berikutnya lebih ke atas juga nyatanya terlihat material batu yang digunakan tak sesuai dengan ketentuan teknis pemasangan bronjong. Padahal pekerjaan pasangan bronjong ini baru saja selesai dikerjakan pekan lalu. Bahkan indikasi kecurangan pada proyek normalisasi tanggul Waiwarkuk sudah diendus warga sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Sebab pihak kontraktor diduga kuat berusaha menyembunyikan informasi mengenai proyek yang didanai APBD tersebut dengan tidak memasang papan informasi proyek. Warga menduga praktik kotor dan kecurangan yang sama kembali berulang pada proyek pemerintah di wilayah mereka. Aris, warga sekitar meminta pemerintah peka menerima masukan warga, khususnya Dinas PUPR sebagai pemilik proyek untuk segera memperbaiki pekerjaan kontraktor yang amburadul. Tahu kerjaan ini bang? Bronjong ini? Nggak tahu kerjaan siapa. Apa desa bukan bang? Bukan, tapi nggak ada pelang ini. Nggak ada pelang ya? Iya. Dari awal kerja? Dari awal kerja nggak ada pelang. Boleh kerjaan desa bang? Bukan. Kok abang bisa mastiin nggak ada pelang? Memang setiap hari kesini atau gimana ngeliat? Iya, karena kita tiap hari kesini ngeliatin yang nggak ada pelangnya. Menurut abang setelah ngeliat hasil kerjaannya gimana sih? Ya amburadul kayak gini, gimana mau puas kita masyarakat juga kalau cepat-cepat rusak ini kan? Ini baru 2 minggu udah ada yang jebol? Ya udah ada yang jebol 2 minggu. Ya menurut saya nggak benar ini kerjaannya. Kenapa nggak benar? Ya masa baru di sumur jagung ini udah hancur segini. Ya kalau bisa kan kalau ini harus tanggap cepat, ditangani lagi kembali. Itu ya keinginan masyarakat. Guna menjamin produksi pada wilayah sentra padi di Kecamatan Sukau, Pemkab Lampung Barat pada tahun 2022 kembali menganggarkan dana normalisasi Waiwarkuk sebesar Rp360 juta lebih. Letak proyek ini persis bersebelahan dengan proyek normalisasi tahun sebelumnya yang menghabiskan dana Rp493 juta dan berujung pada keluhan warga. Data yang berhasil dihimpun awak media menyebut bahwa proyek normalisasi tahun ini dimenangkan CV Pulau Raya. Selain menelan dana pekerjaan konstruksi Rp360 juta lebih, proyek normalisasi Waiwarkuk kali ini juga menelan dana untuk jasa konsultan perencanaan Rp34,3 juta dilaksanakan CV Amalia Bangun Konsultan dan dana untuk jasa konsultan pengawas sebesar Rp42 juta dilaksanakan CV Diamond Konsultan. Dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, yakni selama 90 hari kalender sejak 15 Juni hingga 12 September. Pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek normalisasi Waiwarkuk, Alex Wijaya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan pihak kontraktor yaitu CV Pulau Raya sudah mengajukan proses serah terima pekerjaan. Namun dinas belum menerima pekerjaan tersebut karena ditemukan beberapa hal yang wajib diperbaiki. Kendati demikian, Alex menolak merinci apa saja temuan pihaknya. Ia juga tak menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan pengurangan volume pada proyek tersebut. Sebagai PPK, Alex berpendapat pelaksanaan pekerjaan normalisasi tersebut sudah memenuhi kriteria efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku. Namun, setelah awak media memperlihatkan video dari lapangan yang berisi
kondisi terkini pelaksanaan proyek tersebut. Alex mengakui ada kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, khususnya pemasangan batu pada bronjong. Kalau untuk tanggul itu, biasanya kita ada dimensi rencana, terus ada total meter kubik, karena biasanya juga ada situasional lapangan. Kadang-kadang itu juga berbeda-beda gitu. Oke. Dari gambar segitu berarti bisa dibangun. Oh, panjangnya itu sekitar 700 meter kalau nggak salah. Itu untuk panjang apanya, Bang? Tanggul Normalisasi. Apa namanya, talud tanah itu? Normalisasi ya. Normalisasinya, taludnya. Iya. Itu pekerjaannya cuma gali ini kan? Gali bentuk tanggulnya, Bentuk tanggulnya. terus apa namanya, kita pasang bronjong. Bronjongnya berapa panjang, Bang? Bronjong itu berapa meter kemarin itu? Ada 56 meter kalau tidak salah. 56 meter. Iya. Ada ininya, ada apa namanya? Ada perubahan dari rencana awal. Jadi kami inginkan air di situ sangat kuat, kami ingin tapaknya diperbesar, artinya dia bisa mengurangi panjang, tapi volumenya kubikasinya tetap sama. Jadi ini yang dikerjakan ini nggak sesuai dong dengan gambar rencana? Iya, tidak sesuai dengan gambar rencana. Kenapa, Bang? Nggak sesuai sama Karena gambar? kita yang minta. Oh gitu? Iya. Boleh gitu, Bang ya? Boleh, karena situasional di lapangan. Tapi kan kubikasi tidak kita rubah. Oke. Dasarnya apa, Bang? Bisa merubah gambar rencana sama pelaksanaan pekerjaan di lapangan? Lihat situasional kita. Ada aturannya, Bang? Situasional? Kalau aturan secara itunya saya tidak begitu ini ya, tapi secara apa namanya, kita secara berpikir secara teknisnya kita dia lebih baik gitu, kenapa enggak? Selain dikeluhkan warga, pekerjaan normalisasi Waiwarkuk juga diakui pihak dinas PU berubah dari rencana awal. Apa yang dikerjakan memang tak sesuai gambar kerja dengan alasan situasi di lapangan. Meski telah melibatkan banyak tenaga ahli, baik dari internal PUPR maupun dari perusahaan swasta sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Ternyata, proyek normalisasi Waiwarkuk untuk kedua kalinya bermasalah. Dari Lampung Barat, Eki, jurnalis LDS TV, mengabarkan.